dalam bentuk paling indah, dari berutas-utas benang dan pewarna-warni alam, dari tangan-tangan para perajin yang diwariskan secara turun-temurun, adalah sehelai kain tenun ikat sika, lahir dan menjelma. Tenun ikat sika, yang dalam bahasa lokal dikenal dengan PT Lorung Sika, adalah jati diri, adalah identitas, adalah budaya yang hadir di setiap perayaan, di setiap waktu kebersamaan, sampai dikenakan sehari-hari. Ada sesuatu yang sederhana dalam proses menenun ikat, tetapi melibatkan keuletan, kreativitas, kerja keras, dan komitmen. Tradisi wastra yang tidak sedikit pun dikesampingkan sejak 596 sebelum Masehi. Sika dengan ibu kota Maumere di Nusa Tenggara Timur adalah daerah asal tenun ikat sika. Satu dari 3 pintu masuk Flores, selain Ende dan Labuan Bajo yang menjadi destinasi wisata super prioritas. Tanah yang didiami oleh 5 etnis besar, Lio di barat, Sika Krowe, Palue di Pulau Palue, Tidung Bajo, dan Tanah Awi di timur. Negeri tempat bunda segala bangsa berada. Negeri dengan taman bawah laut dan gugus teluk yang mengikat. Negeri di mana masyarakatnya masih menghargai budaya dengan sepenuh hati. Negeri tenun ikat yang siap menyambut dengan kehangatan mata-mata yang enak dipandang, tarian-tarian selamat datang, dan juga pentas suara musik perpaduan. Di Watu Blapi, sebuah desa wisata yang masuk dalam kecamatan Hewokloang, pada berbagai kesempatan, masyarakat setempat masih mengenakan kain tenun ikat. Termasuk menyelenggarakan tarian tradisional di acara-acara khusus, seperti menyambut tamu datang. Jika sehari-hari para lelaki bekerja bercocok tanam atau berladang, di acara istimewa, mereka akan menabuh gong waning atau memalu-malu gendang. Sementara, para perempuan yang biasanya menenun akan menari-nari dengan pisau atau parang di tangan, seraya menghentak-hentak kaki bergelang ke tanah. Semua mengenakan tenun ikat sika, lengkap dengan aksesorisnya. Ini adalah kostum yang digunakan oleh generasi muda. Jadi dia mengenakan sarung 1 lapis, tapi masih menggunakan motif tua. Gelang hanya 1 biji saja, dan baju lengan pendek. Ini disebut dengan labu tengge. Kalung 1 saja, anting biasa saja, dan rambutnya seperti ini. Ini disebut dengan gelong. Artinya bahwa ini masih gadis, belum menikah. Ini sobe, ini disebut sobe. Ini tempat sirip pinang dan juga tempat untuk isi kosmetik. Ini generasi menengah. Jadi generasi menengah, sarungnya masih sama, 1 lapis, masih menggunakan motif tua. Baju lengan panjang atau disebut labu liman gete. Kalungnya sudah lebih dari 2. Anting dia agak besar sedikit dan rambutnya seperti ini. Ini disebut lenggen. Yang disebut orang Maumere disebut upacara lenggenala. Upacara lenggenala itu berarti dia sudah dewasa, dia sudah siap untuk dipinang. Gelang 8. Yang berikut ini adalah generasi tua. Dia mengenakan sarungnya berbeda. Ini
dobel sarung, jadi sarung 2 lapis. Nah, sarung ini termasuk motif tua. Ini disebut gentiu. Gentiu berarti artinya belum beragama, tetapi dia punya kepercayaan. Orang Maumere bilang ini yang tanah bawah amalero bulang reta, berarti bumi dan langit. Motif ini ada sebelum bangsa Portugis masuk di Pulau Flores. Seperti sebelum agama Kristen masuk di Pulau Flores, motif ini sudah ada. Manik-maniknya dia lebih banyak. Ini disebut bahar tibu, memuli. Ini simbol kesuburan. Sedangkan laki-laki punya ini disebut ragi. Ini ragi gaing. Ini adalah pengganti baju. Ini adalah ragi. Ini disebut lado. Ini simbol keperkasaan dan juga sebagai penangkal roh jahat. Sebelum kekristenan masuk ke Flores, termasuk ke Sika, pada abad ke-16, masyarakat menganut kepercayaan astral dan kosmis. Bahwa wujud tertinggi adalah Inanyang Tanawawa, Amalero Wulan Reta. Ibu yang berada di bumi, Bapak yang berada di atas angkasa. Dan percaya pada Ina Duai Ei Mulapuan, bahwa leluhur yang menguasai alam. Motif-motif pada tenun ikat Sika turut dipengaruhi pula oleh kepercayaan masyarakat adat. Ada motif-motif yang lahir di masa kepercayaan tradisional dan ada pula yang tercipta setelah masuknya agama Kristen. Motif ada beberapa motif, ada motif tua dan ada yang motif yang sudah dimodifikasi. Kita sesuai dengan permintaan konsumen. Ini yang motif tua. Ini tokek atau naga. Ini adalah simbol keberuntungan. Ini memuli atau bahar tibu. Ini simbol kesuburan. Istilah kami sarung wiriwanan. Wiriwanan. Ini sarung tua. Jadi kalau motif ini saat upacara adat, kalau kita bawa yang motif yang ini balasannya itu kuda wiriwanan. Jadi ini juga yang paling motif yang paling susah, yang berharga, paling bernilai. Jadi ada mama tua kadang-kadang dia tengok, saya tidak mau pakai motif yang ini, saya maunya yang harus yang itu. Jadi sarung ini mulai dari upacara adat kelahiran sampai dengan kematian, kain Maumere ini, sarung ini harus tetap selalu ada. Anak-anak belajar mulai dari TK kecil-kecil ini, mereka mulai gulung, dari SD bisa ikat, celup, dari SMP mereka sudah bisa tenun. Nah, jadi kalau sudah tamat SMP, SMA, sudah kalau orang datang lamar itu mereka sudah bisa tenun. Karena ada kita di sini, kalau wanita yang belum tahu menenun, pacaran datang lamar itu dia bilang maaf dulu karena saya belum tenun. Belum bisa tenun. Kalau pergi ke rumah laki-laki, si mama mantu suruh kita tenun, kita tidak bisa. Mama mantu bilang lebih baik kau pulang saja, karena kami rugi belis-belis itu, karena kau harus datang itu tenun kain untuk bapak mama. Kau tidak bisa tenun, nanti orang suruh pulang kembali. Kalau macam saya punya belis dulu itu 25 kuda. 25 kuda. Termasuk dalam tahapan menuju pernikahan di Sika, dikenal istilah belis atau mas kawin. Pihak lelaki biasanya memberikan belis, bisa berupa kuda, emas, uang, atau kain untuk pihak perempuan. Setelahnya, pihak perempuan akan membalasnya dalam bentuk apapun yang dipilih, seperti babi atau kain tenun ikat.
hasil tenunan si calon pengantin perempuan sendiri. Oleh sebab dekatnya tenun ikat dengan kehidupan masyarakat Sika, kain tersebut hadir di tiap momen-momen penting, seperti kelahiran, kematian, hingga pernikahan. Melestarikan budaya dan tradisi leluhur memang tidaklah mudah. Akan selalu ada jalan yang sulit menanti. Karena itu, hanya orang-orang istimewa yang memilih jalan ini. Di Tanah Ai, tanah adat dengan wilayah hutan dan berbukit-bukit terjal di dekat laut, masyarakat masih memiliki ikatan budaya yang kuat, termasuk keterikatan dengan alam Ibu Pertiwi. Ini kami di sini bilang wainalu. Nah, memang padi ini kalau bahasa bagian tengah sana bilang pare, kalau kami di sini bilang nalu. Jadi yang artinya gabah itu. Nah, untuk memisahkan gabah jadi beras ya kami sini bilang pakai bayi atau tumbuk gitu. Itu setiap rumah itu alat yang begini selalu ada. Kalau tanpa alat ini berarti orang itu tidak bisa makan nasi. Nilai yang bisa kami lihat itu bahwa dengan sistem tumbuk ini itu ada nilai penghematan. Alat yang ini kami sini menyebutnya dengan nama nuhun. Kalau yang mereka pegang untuk tumbuk ini alu. Memang tulisannya alu sama seperti bahasa Indonesia, tapi penekanannya itu lemah, alu. Terus anyaman ini, itu anyaman dari daun lontar ini kami di sini sebut seneng. Sedangkan yang ini jelasnya dari tempurung, tapi ini diberi nama kami di sini menyebutnya luli. Sedangkan yang untuk tapis ini kami di sini sebut lidah, tapi bukan kita punya lidah ini. Ini mau masak nasi, sayur, masak ubi, minum dengan kopi. Di tengah kebersahajaan, tetap kita temukan tenun ikat jadi bagian dari kehidupan. Kalau dilihat motif atau tenunan sarung Tanah Ai, itu berbeda dengan tenunan di wilayah-wilayah lain. Kalau di wilayah lain, hampir motif itu mendominasi mulai dari ujung sampai ujung. Tapi Tanah Ai punya tidak. Dia tetap, motif dari 3 motif itu, entah itu pura butuk, ahuwati maupun pukuliken, dia tetap warnanya, polanya tetap seperti ini. Ini sebenarnya ada nilainya yang terkandung di dalam kain ini. Itu nilai yang terkandung di dalam kain ini adalah nilai kehidupan manusia. Jadi namanya kehidupan manusia ada 3 tahap. Tahap awal itu kita masih dalam kandungan mama. Setelah itu kita lahir ke dunia dan kemudian kita akan kembali ke kubur. Jadi ujung dengan ujung ini itu melambangkan dunia gelap di mana kita masih di dalam kandungan mama dan akan kemudian kembali ke kubur. Sedangkan bagian tengah yang dipenuhi dengan motif ini itu melambangkan berbagai macam tantangan variasi kehidupan selama kita hidup di dunia. Memang kita di sini tidak dalam bentuk sanggar. Nah, awalnya memang punya niat untuk sanggar, tapi ketika kita cari bibit kapas, kemudian pewarna lokal itu sudah susah ditemukan, maka kami kemudian membentuk itu hanya dalam bentuk kelompok tenun saja. Nah, setelah bentuk kelompok tenun ini kita dekatkan diri kepada orang-orang tua seperti mama ini untuk mengajarkan mereka bagaimana teknik tenunnya. Jadi dari tahap ke tahap itu seperti yang kita lihat di belakang ini. Awalnya itu mereka swadaya. Awalnya swadaya, kumpul uang, beli benang di toko.
berjalan kurang lebih 2-3 tahun, tapi kemudian pemerintah desa melihat ada kelompok yang menekuni ini. Pemerintah desa dari tahun ke tahun mulai mengalokasikan bantuan benang. Kemudian mereka tetap melanjutkan itu sampai sekarang. Ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun lebih. Nah, 5 tahun, ya mau jalan 7 tahun. Karena itu dari kepala terdahulu, sekarang sudah ganti kepada Bapak Desa yang sekarang ada, ini sudah mau jalan 2 tahun. Dan itu bantuan dari desa itu tetap berjalan. Sebenarnya mereka punya jadwal kegiatan ini setiap hari Jumat. Ini tergantung dari permintaan, tapi untuk selama ini kalau ada yang pesan baru dibuat. Nah, karena ini tergantung dari persediaan bahan benangnya. Nah, kita mau bangun jaringan kerjasama dengan pemasaran, tapi kita mengingat bahwa kita punya produk ini masih terbatas. Tenun ikat di Tanah Ai memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat lagi. Tak kalah dengan tenun ikat yang berasal dari berbagai wilayah lain. Tenun ikat Sika mungkin adalah salah satu komoditas tertua yang menjadi sumber pendapatan masyarakat. Jual beli kain menjadi salah satu pemandangan yang lazim kita temukan, baik di rumah-rumah, sanggar, sampai pasar yang buka khusus di waktu tertentu untuk memperdagangkan hanya tenun ikat dari para perajin seantero Sika. Hari Selasa, hari pasar, dari jam 4:30 sampai selesai pasar jam 10-11. Namun, tenun ikat Sika tak hanya tentang niaga. Ia juga adalah tentang kearifan lokal, tentang cara masyarakat menghargai warisan budaya. Di sebuah sanggar bernama Lepolorun di Desa Nita, adalah seorang Alfonsa Horeng, sang pendiri, dan para perempuan lokal gigih melestarikan budaya Sika. Caranya, selain membangun kembali Lepo GT Ihiniur, atau rumah adat Sika yang sebelumnya sudah punah selama 72 tahun, juga mengembangkan budaya lain, mulai dari tari-tarian, seni musik, dan tentunya tenun ikat. Benang dari kapas, jadi kapas-kapasnya ini kita petik di kebun, terus dijemur, sudah dijemur, nanti dipisahkan serat kapasnya dengan biji kapasnya, dengan alat yang namanya ngeung, terus dipipihkan, biar luas permukaan kapas makin luas. Setelah dipipihkan, langsung digulung, setelah digulung nanti dikumpulkan sampai dengan 40 siung. Proses berikutnya adalah proses mendesain motif atau dinamakan dengan proses ikat. Kita bisa melihat di sini, di pemidang pertama ini setelah dibentang, nanti diikat dengan tali dari pucuk gebang, pucuk palmat. Dipola didesain, langsung dari otak dituang ke sini. Jadi tidak digambar terlebih dahulu, tidak dikasih titik-titik dulu di permukaan media benang, tapi diikat sampai penuh sesuai dengan motif yang kita inginkan seperti ini. Ikatan yang kita sudah ikat tadi, kita bawa ke proses berikutnya, yakni pewarnaan. Ini ada yang direbus, ada yang difermentasi, ada yang direndam, proses panas, proses dingin. Sesudah itu dibiarkan sekitar 1-2 jam baru dijemur. Sesudah dijemur, nanti dengan ramuan akar mengkudu dan simplokos dan sebagainya ini, kita bisa mencelup di dalam pewarna sehingga menghasilkan warna marun, warna merah seperti ini. Kalau ini untuk di rumah ini untuk pewarna biru dan pewarna hijau, untuk indigo. Jadi seperti baju yang saya pakai, seperti kain ini warna birunya ini kita harus proses tersendiri di rumah ini. Jadi di tembikar-tembikar ini kita bisa
rendam fermentasi 1 hari 1 malam untuk menghasilkan warna hitam, biru, biru muda, biru tua, dan mencampur warna-warna sekunder untuk menghasilkan warna hijau dan sebagainya. Proses berikutnya adalah penataan motif. Jadi ikatan yang tadi dilepas ikatannya, muncullah motif-motifnya ini karena sudah diwarnai. Jadi muncullah motif. Ini diikat satu persatu biar waktu kita tenun tidak bergeser, tidak lari kiri kanan, motifnya tidak bengkok, tidak pecah. Jadi ini proses terakhir tenun menggunakan tenunan konvensional, tenun gedok, jadi bukan mesin. Mengandalkan tekanan di kaki, tekanan di bagian belakang badan, sehingga ini menciptakan suatu stressing benang pakan ini satu persatu sehingga bisa menjadi kain. Sesudah ditenun sekitar 10 hari selesai. Jadi ini motifnya sama, tapi ini pewarna alam, ini pewarna sintetik. Jadi kelihatan beda. Dari motif yang ditenun ini adalah motif mawarane, kelihatannya seperti bintang. Dalam mawarane atau bintang bersusun ini melambangkan kesatuan keluarga. Ada sebelah ada ayah, ada ibu, ada anak, merupakan didikan dari seorang ibu kepada putrinya. Putrinya bisa berhasil karena didikan ibunya. Jadi kain tenun kami di wilayah administratif Kabupaten Sika ini ada 6 etnis dan ada 54 motif yang sudah kami masukkan ke dalam hak hukum indikasi geografis. Ini untuk mencegah, mengantisipasi kalau ada yang menjiplak, ada yang mengkopi motifnya, kami bisa gugat karena ini merupakan hak folklor, hak komunal dari masyarakat Kabupaten Sika. 54 motif ini ada kain untuk perempuan, ada kain untuk laki-laki. Salah satunya motif ini Korosang Doberadu, motif Agi Pelikanu, motif Mawarani, motif Rempesika, motif jejak naga atau naga lalan, dan masih banyak lagi motif yang khas hanya ada di sini. Tenun ikat Sika menjadi kain ikat pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat indikasi geografis. Dengan ini, tenun ikat Sika mendapat perlindungan hukum kekayaan intelektual. Lepolorun sesungguhnya lebih dari sekedar sanggar budaya. Para anggota yang kesemuanya perempuan dilatih untuk lebih berdaya. Dengan nyaring, mereka menyuarakan pendapat dan dengan tekun menenun berbagai motif yang merekam tradisi di atas helai-helai tenun ikat. Eksotisme Sika belumlah utuh tanpa tenun ikatnya yang sangat istimewa. Maka, tiap kali kita mengingat Sika, ingatlah bahwa ada masa depan cerah yang lahir karena semangat masyarakatnya dalam melestarikan khasanah budaya. Ingatlah wajah-wajah mereka, muda, tua, yang menginspirasi dan penuh cinta. Mereka yang bergerak bersama demi Sika. Cak Neng, aku seneng aku dijak ngabuburit sampai kendaanku. Tuangi. Seneng aku. Halo sayang, kamu jemput aku jam piro? Kok durung teko? Oh alah, wis deket ta. Ya wis aku ya wis siap kok iki. Setelah sayang, kamu iku lho mau ngajak aku nang ndi sing ngabuburite kok heboh nemen. Oh alah, nang Kampung Ramadan JTV ta. Emang ono apa ae nang kono? Menarik ta gak? Wah, wake yo, ono bazar kuliner. Oh, ono fashion. Wah, ono hiburan artis-artis. Loh, yo iki sing tak senengi ono hadiah. Wah, meriah berarti sayang acaranya. Yo saya cepetan. Sik, iku tanggal ambek lokasine di mana? Oh, tanggal 8 sampai 23 Maret 2025 nanggone Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo.
Oke, mantep. Langsung tak info nang tonggo-tonggo nang besti arisanku kuwabe tak jak rono sayang. Loh, kamu ndak ngarep dah sayang. Yo sik sentenono aku tak metu. Aduh, kan lali saking senengnya aku dijak ambek gendaanku ngabuburit. Wes, yo dulur cak ning kabeh aja lali teko nang Kampung Ramadan JTV. Nek gak teko, awas kon riyo gak bunga. Wes yo. Dalam puasa ini terdapat fadilah-fadilah yang luar biasa. Puasa tersebut dapat raf'ud darajat, dapat mengangkat derajat seseorang tersebut. Bahwa takdir bagian, insya Allah akan memusnahkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Wakasus syahwat, dan insya Allah akan melemahkan syahwat-syahwat kita. Insya Allah dengan berpuasa, syahwat-syahwat atau hawa nafsu keburukan kamu akan melemah semuanya. Stasiun Dangdut bakalan terus menemani istirahat siangmu. Sabtu, 1 Maret 2025, Orkes Melayu New Nevita bersama Venda Jung, Tita Fernanda, Cika Sagita, dan Edo. Stasiun Dangdut semua goyang. Minggu, 2 Maret 2025, Orkes Melayu New Prasasti bersama Sodik, Iva Pradista, Putri Amel. Senin 3 Maret 2025, Orkes Melayu Sanjaya bersama Tessa Aurel, Dea Bonita, dan Ima Karisma. Ubur-ubur ikan lele, Stasiun Dangdut bakal terus menemani kalian le. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Sahur itu disunahkan sepertiga malam yang terakhir. Sahur itu kata Nabi, semua makanan dan minuman itu mengandung barokah. Dan karena itu disebut Nabi sebagai barokah, maka akan memberikan manfaat, menguatkan orang yang puasa. Menguatkan orang puasa. 1, 2, menyehatkan yang sakit. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecahan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia.
ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Dapur virtual hadir sebagai inovasi baru di dunia bisnis kuliner. Dapur virtual ini bisa menjadi jalan keluar bagi pelaku UMKM kuliner untuk tetap bertahan hidup di pandemi yang berkepanjangan ini. Wabahnya virus corona di Indonesia berdampak ke hampir semua sektor usaha, salah satunya pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM kuliner. Selama pandemi virus corona, pelaku UMKM kuliner mengaku omset yang didapat menurun drastis dan kesulitan untuk menjual produk kulinernya. Hal ini disebabkan banyaknya aturan yang ditetapkan pemerintah selama pandemi COVID-19 untuk pelaku UMKM kuliner, seperti pembatasan jam operasi setiap rumah makan atau warung tenda pinggir jalan, pembatasan jumlah pengunjung, serta pembatasan waktu untuk makan di tempat. Situasi ini membuat seorang anak muda, Rio Bella Marcel, menciptakan sebuah inovasi baru di bidang bisnis kuliner, yaitu membuat konsep dapur virtual pertama di Indonesia. Dapur virtual adalah satu dapur yang dapat menyajikan sejumlah produk kuliner dari berbagai merek. Membuat konsep dapur virtual ini agar memudahkan para konsumen untuk membeli produk kuliner dari berbagai merek hanya dari satu dapur saja. Nasi goreng pinggir jalan, mie ayam pinggir jalan, ayam geprek pinggir jalan, itu sangat terdampak sekali dengan PPKM. Artinya mereka yang terbatas mobilitasnya sehingga mereka juga belum teredukasi masalah dari sistem secara online. Nah, jadi latar belakang saya untuk mendirikan dapur ini juga menarik mereka ke dalam dapur saya ini, dalam dapur virtual, untuk mereka bisa kita pandu juga secara online-nya. Sehingga PPKM ataupun ada pembatasan mobilitas itu tidak menjadi halangan bagi mereka. Sesuai konsepnya, dapur virtual yang diberi nama Panic Food ini memudahkan konsumen memesan produk-produk dari berbagai merek melalui marketplace dan ojek online. Konsumen dapat memesan produk makanan dan minuman di Panic Food mulai pukul 11 siang sampai 21 waktu Indonesia Barat. Di dapur ini sudah ada 6 merek dari berbagai produk makanan dan minuman yang diproduksi UMKM kuliner. 6 produk tersebut adalah nasi goreng, ayam penyet, bakso, mie goreng, makanan asal Korea, serta minuman kopi dan non-kopi. Dapur virtual yang memiliki cita-cita membantu UMKM kuliner di tengah pandemi mulai dirasakan oleh pelaku UMKM yang tergabung dalam Panic Food. Mereka mulai mengalami peningkatan penjualan dan omset perharinya. Sejak PPKM memang agak sangat menurun karena lagi situasi pandemi ini, tapi alhamdulillah semenjak di jadwal virtual kitchen ini agak lumayan meningkat. Peningkatannya kira-kira berapa persen? Peningkatannya alhamdulillah sampai 60 atau sampai 70% sekarang. Hadirnya dapur
Dapur virtual memang menjadi sebuah inovasi di bidang bisnis kuliner. Dengan adanya Panic Food, diharapkan produk-produk kuliner asal Indonesia dapat bersaing dengan produk-produk kuliner dari mancanegara. Di era digitalisasi, kita ingin mengenalkan bahwa produk-produk lokal, anak bangsa juga bisa bersaing untuk masalah branding ya, masalah branding atau taste. Karena yang saya lihat juga teman-teman UMKM yang tanda kutip ya, pinggir jalan, itu juga nggak bisa diremehkan mengenai rasa ataupun brand dia. Nah, disitulah dapur virtual dari kita sendiri untuk mendorong harapan kita, dia bisa bersaing dengan produk-produk yang dari luar, seperti itu. Konsep dapur virtual ini dinilai menjadi salah satu jalan keluar bagi pelaku UMKM kuliner agar tetap hidup di tengah pandemi yang tak kunjung usai. Devri Novaldi, JPM TV. Pemirsa, Desa Cikolelet ini menjadi salah satu sentra penghasil emping terbesar di Provinsi Banten. Namun, produksi emping ini menghadapi tantangan karena emping dapat menyebabkan asam urat. Agar dapat nyaman dikonsumsi, perajin kelompok UMKM di sana mengolah juga kulit melinjo menjadi obat kolesterol. Emping, jenis makanan ringan dari bahan melinjo ini cukup mudah dijumpai di Indonesia. Biasanya disajikan sebagai camilan atau pelengkap makanan utama. Produksi emping dari bahan melinjo di Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang menjadi yang terbesar di Provinsi Banten. Meski begitu, bukan hal mudah bagi pelaku usaha kecil mengembangkan usaha empingnya. Kandungan purin 50 hingga 150 mg per 100 gram sajian menyebabkan emping bisa meningkatkan kandungan asam urat dalam darah. Sehingga konsumsinya harus dilakukan dengan bijak. Namun dengan kreativitasnya, produsen emping akan mengembangkan produk olahan kulit melinjo sebagai solusi atasi asam urat. Kulitnya diapain itu? Dimasak. Dioseng-oseng. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan makanan enak dan memberikan obatnya juga ya. Jadi itu yang akan kita kembangkan ke depan, bukan hanya empingnya tapi juga obat asam uratnya itu, kulit dari melinjo. Ini yang akan menjadi unggulan dari Desa Wisata Cikolelet. Bang Ojat, tadi saya sudah ketemu sama Ibu Lampung. Kita akan pantau kemajuan daripada produksinya, termasuk juga turunannya yaitu dari kulit melinjo ini yang bisa untuk mengobati asam urat yang diderita oleh banyak masyarakat perkotaan. Tidak hanya emping, penduduk desa ini juga membudidayakan jamur untuk diolah menjadi aneka produk seperti abon, keripik, martabak, bakso, hingga risoles. Untuk itu, Desa Cikolelet masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 di Dubai Expo yang akan menampilkan lebih dari 300 produk UMKM sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia agar tembus mancanegara. Tim Liputan JPM TV. Dunia ini tidak ada yang sempurna, plus minus. Kalau kepingin hidup ini bahagia, ya harus syukurnya yang banyak. Kurbi ayatillahi fa innallaha sari'un. Saksikan pada akhir Ramadan takut ibadai bunga atine. Acara ini didukung oleh swasembada beras itu harus tercapai secepat-cepatnya. Di mana kita bisa lihat bahwa Jawa Timur memberikan kontribusi sebesar 25,23% sepulau Saksikan Jawa. Jatim Jos edisi HPM tahun 2025 dengan tema Peran Pers dalam memantapkan Jatim sebagai lumbung pangan Indonesia. Senin 3 Maret 2025 pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di JTV. Tahun bisa 2 sampai. Dalam puasa ini terdapat fadilah-fadilah yang luar biasa. Puasa tersebut dapat raf'ud darajat, dapat mengangkat derajat seseorang tersebut. Bahwa tapi bagian insya Allah akan memusnahkan
nafsu syahwat, dan insya Allah akan melemahkan syahwat-syahwat kita. Insya Allah dengan berpuasa, syahwat-syahwat atau hawa nafsu keburukan kamu akan melemah semuanya. Menikmati empal gentong saat berkunjung ke Cirebon mungkin sudah menjadi hal biasa. Nah, bagaimana jika Anda mencoba soto talun Cirebon? Soto talun ini merupakan perpaduan dari empal gentong dan juga docang yang merupakan makanan khas dari Cirebon. Rumah makan yang terletak di Jalan Insinyur Soekarno, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menyuguhkan konsep dan masakan khas Cirebon. Gapura dengan ornamen khas Cirebon menyambut para tamu yang datang. Namanya Warung Mimi Sepuh. Tempat ini beratapkan welit, yakni kebudayaan salah satu desa di Cirebon, yaitu Desa Trusmi. Pemandangan sawah hingga Gunung Ciremai menjadikan makan di pedesaan. Soto talun Cirebon merupakan menu andalan dalam inovasi kuliner Cirebon, yakni perpaduan antara empal gentong dan docang yang menjadi satu dalam satu tempat. Kuah kuning yang biasa ada pada empal gentong dipadukan dengan toge, daging, dan suiran ayam. Cara membuatnya pun cukup sederhana, yakni dengan menyiapkan potongan ayam suwir, daging, toge, tomat, dan bawang. Semuanya dicampur menjadi satu, dipadukan kuah kuning empal gentong. Semangkuk soto talun Cirebon seharga Rp12.000. Saya tadi pesen soto talun. Apa sih soto talun? Ini kayak ada daging, ada toge sama ayam. Rasanya beda pokoknya dari yang lain. Sama soto-soto yang lain beda? Beda, jadi kayak campuran empal sama docang. Terdapat juga menu prasmanan khas Cirebon lainnya, seperti sambal edan waru duwur yang terdiri dari olahan toge pedas. Menikmati soto talun. Soto talun itu teman-teman kitchen menggabungkan antara cita rasa dari empal gentong dengan docang. Jadilah soto talun. Dan kecebonan ini kita buktikan juga dari seni bangunan interior eksterior. Seperti teman-teman tadi masuk di Gapura, kita tidak bisa mengatakan mirip persis, tapi inspirasi kami adalah dari bangunan-bangunan keraton, masjid Panjunan, masjid Sang Cipta Rasa dan sebagainya. Terus kita bisa lihat dari atap juga kita menggunakan motif. Jadi itu adalah budaya di salah satu desa di Cirebon di Trusmi. Kuliner khas Cirebon ada di sini. Pengunjung dapat menikmati suasana asri sekaligus berbagai ornamen khas Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan. Kalau tadi ada soto talun khas Cirebon, kali ini saya akan menghadirkan soto Banjar khas Kalimantan Selatan yang tentunya kaya dengan rempah-rempah. Namun Anda tak perlu jauh pergi ke Kalimantan Selatan karena soto Banjar ini hadir di kawasan Kaujon, Kota Serang, Banten. Soto Banjar Mama yang berada di Kaujon, Kecamatan Serang, Banten cukup digemari oleh warga di daerah ini. Meski rasa soto asal Kalimantan Selatan ini cukup berbeda dengan soto asal Tanah Jawara, namun tampaknya lidah warga dapat menyesuaikannya. Dalam sehari 70 porsi lebih soto Banjar laku terjual. Aroma khas dan kuah soto yang bening menjadi daya tarik tersendiri, lantaran kebanyakan soto di Banten berkuah keruh atau santan. Unggulannya soto Banjar khas Kalimantan yang penuh dengan rempah-rempah. Terus beda lah dengan soto-soto yang biasa gitu. Untuk pembeli bagaimana Bu di sini Bu? Alhamdulillah ya ada aja ya. Soalnya kan banyak yang belum tahu soto Banjar. Ada yang nanya punya pakai santan apa enggak gitu. Ada yang gitu.
kita bilang nggak pakai santan. Soto Banjar ini memang beda dari soto daerah lain karena disajikan dengan telur ayam, soun, perkedel, daging ayam, jeruk nipis, dan disantap bersama ketupat. Bumbu rempah-rempahnya yang beragam menambah cita rasa kuliner asal Kalimantan Selatan ini. Enak ya, kalau menurut saya mah enak. Terus kalau aroma nih, kalau dibandingkan dengan soto Betawi atau soto yang banyak di Banten itu beda. Karena soto Banjar ini kan ada kayu manisnya, jadi ketika baru dihidangkan itu ada asal-asal kayu manis seperti itu. Sajian masakan di soto Banjar Mama beragam. Menu lain yang masih khas makanan Kalimantan juga tersedia di tempat ini. Satu porsi soto Banjar dijual Rp20.000 hingga Rp23.000 sudah sepaket dengan minumannya teh manis. Bagaimana? Anda tertarik mencoba soto Banjar yang kaya rempah-rempah ini? Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Masih seputar tentang soto nih pemirsa, bagi Anda penggemar soto harus mencicipi soto yang satu ini. Soto ini bernama soto lorjuk atau campur lorjuk khas Pamekasan. Nah, soto lorjuk ini bukan berisi daging sapi ataupun ayam, melainkan kerang lorjuk. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Soto lorjuk atau campur lorjuk ini bisa Anda nikmati, salah satunya di warung milik Suhrida yang terletak di Jalan Pasar Mungging, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Penyajian campur lorjuk tidak jauh beda dengan soto pada umumnya, yakni diberi irisan lontong, mihun, kecambah goreng dan rebus, rempeyek, serta ditaburi bawang goreng. Sesuai dengan namanya, daging diganti dengan buburan kerang lorjuk yang kemudian disiram dengan kuah campur yang gurih serta petis yang juga terbuat dari kerang lorjuk. Irwin, salah seorang penikmat campur lorjuk, mengatakan sudah berulang kali menikmati campur lorjuk di lokasi tersebut. Menurutnya, rasa dari campur lorjuk ini sangat khas dan pas di lidah. Kenapa milih di sini? Karena rasanya kan menurut aku beda. Dari segi asinnya juga, gurihnya juga jadi pas di mulut. Suhrida, pemilik warung campur lorjuk, sudah 10 tahun berjualan campur. Pada hari biasa, Suhrida bisa menjual sekitar 70 porsi, dan pada hari libur bisa menjual sekitar 150 porsi. Sementara untuk harga per porsi cukup bervariasi, mulai dari Rp8.000 sampai Rp12.000. Satu porsinya itu murah meriah. Satu porsinya itu yang biasa 8.000, yang super 10.000, dan yang super jumbo 12,5. Ya, yang super jumbo itu tambah porsinya sama lorjuknya. Banyak pengunjung datang untuk mencicipi lezatnya campur lorjuk. Dengan rasa campur lorjuk yang terkenal gurih dan nikmat, tentu membuat kuliner khas Madura ini sayang untuk kita lewatkan. Hanif Tanzil, JTV. Kini telah hadir terobosan baru, Bio Nuratik, merupakan herbal. Sangat ampuh untuk mengatasi asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Bionuratik terbuat dari bahan-bahan alami yang diolah menggunakan teknologi ekstrak sehingga mudah diserap oleh tubuh. Bionuratik, pilih hijau ajaib. Sahur itu disunahkan sepertiga malam yang terakhir. Sahur itu kata Nabi, semua makanan dan minuman itu mengandung barokah. Dan karena itu disebut Nabi sebagai barokah, maka akan memberikan manfaat, menguatkan orang yang puasa. Menguatkan orang puasa. Satu, dua, menyehatkan yang sakit. Cak Neng, aku seneng aku dijak ngabuburit sampai kendaanku. Wah, tuh wangi.
Seneng kan? Halo sayang, kamu jemput aku jam piro? Kok durung teko? Oh alah, wis deket ta. Ya wis aku ya wis siap kok iki. Sik ta lah sayang. Kamu iku lho mau ngajak aku nang ndi sing ngabuburite kok heboh nemen. Oh alah, nang Kampung Ramadan JTV ta. Emang ono apa ae nang kono? Menarik ta gak? Wah. Wake yo, ono bazar kuliner. Oh, ono fashion. Wah, ono hiburan artis-artis. Loh, yo iki sing tak senengi ono hadiah. Wah, meriah berarti sayang acaranya. Yo saya cepetan. Sik, iku tanggal ambek lokasine di mana? Oh, tanggal 8 sampai 23 Maret 2025 nanggone Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo. Oke, mantep, langsung tak info nang tonggo-tonggo nang besti arisanku kuwabe tak jak rono sayang. Loh, kamu nggak ngarep dah sayang. Yo sik sentenono aku tak metu. Aduh, kan lali saking senengnya aku dijak ambek gendaanku ngabuburit. Wes, yo dulur cak ning kabeh aja lali teko nang Kampung Ramadan JTV. Nek gak teko, awas kon riyomu gak bunga. Wes yo. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecatan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Anda ke kedai di kawasan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang menyajikan nasi rempah. Nasi rempah ini diolah dengan beragam rempah-rempah Nusantara dipadukan dengan sedikit rempah dari luar negeri. Nasi rempah ini menjadi menu khas di salah satu kedai di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nasi rempah ini terbuat dari olahan rempah-rempah Nusantara yang dipadukan dengan sedikit rempah luar negeri. Cara membuatnya pun terbilang sederhana, yaitu dari menggoreng bawang merah dan bawang putih. Kemudian memasukkan berbagai macam rempah, santan, garam, penyedap rasa hingga beras. Rebusan beras dicampur dengan air daun secang untuk dimasak selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu jadilah nasi rempah. Sejumlah pengunjung yang merasa penasaran langsung mencobanya di tempat dan mengetahuinya dari media sosial. Nasi rempah, nasinya enak sih, rempahnya kerasa banget sama ayamnya enak. Ini baru pertama kali? Pertama kali, menu baru juga katanya. Dari postingan Instagram sih. Ide awal nasi rempah ini muncul karena Indonesia kaya akan rempah. Dipadukan sedikit rempah dari luar negeri menjadikan nasi rempah merupakan menu khas di tempat ini. Awalnya kita membuat menu nasi rempah ini untuk menjadikan menu khas dari Gaya Kopi sendiri. Di mana memang resepnya sendiri itu dibuat oleh chef spesial untuk Gaya Kopi. Ceritanya awalnya bisa diceritain? Awalnya kita mencari ciri khas menu. Semua kafe itu kan pasti punya ciri khas menu. Nah di sini kita ingin membuat ciri khas menunya itu nasi rempah khas. Yang dimana rempah-rempahnya itu campuran dari rempah Indonesia dan rempah luar negeri. Nah, bagi Anda yang penasaran, satu porsi nasi rempah ini dibanderol Rp40.000. Anda yang ingin mencoba membuatnya di rumah bisa mengikuti langkah-langkah pembuatannya tadi. Tentunya dengan menggunakan rempah-rempah yang ada di rumah maupun sesuai dengan selera masing-masing. Udin Pepe, SMTV Majalengka, Jawa Barat.
Kita sudah ke Cirebon, Jawa Barat untuk menikmati nasi rempah. Sekarang saya ajak Anda ke Pandeglang, Banten untuk menikmati kuliner khas. Nah, kali ini kuliner khas dari Pandeglang, Banten ada nasi gonjleng pemirsa. Seperti apa bentuk nasi gonjleng? Berikut liputannya untuk Anda. Nasi gonjleng merupakan olahan nasi khas Provinsi Banten, maka tak heran hampir di seluruh kabupaten dan kota di Banten dapat ditemui menu ini. Di Pandeglang misalnya, nasi gonjleng bisa ditemui di konter gonjleng. Di sini, nasi gonjleng disajikan bersama menu pilihan seperti nasi gonjleng ikan nila bakar, nasi gonjleng ikan nila goreng, dan nasi gonjleng ayam goreng. Konter nasi gonjleng digagas sepasang suami istri asal Pandeglang, Reni dan Cepi sejak 3 bulan lalu. Kesan pertama itu enak, nikmat, murah, dan nyaman. Dan memang bahan-bahannya kita yang memang intinya jaga kualitas. Jadi menaikkan juga mutu standar dari kuliner-kuliner yang ada di Banten. Ya, apalagi dengan ikannya, dengan ayamnya. Untuk pembuatan nasi gonjleng cukup mudah, hanya dengan beberapa bahan bumbu dapur seperti cabai merah, bawang merah, daun serai, dan daun salam. Kemudian semua bahan dimasukkan dalam wadah dan diberi air secukupnya. Setelah itu masukkan beras dan tunggu hingga matang. Setelah matang, diangkat lalu disajikan dengan berbagai macam lauk pauk, lalapan, dan sambal mentah. Beberapa pengunjung pun mengaku sangat menikmati olahan nasi gonjleng yang ada di sini. Untuk rasa, menurut mereka sangat nikmat, apalagi disantap saat sedang lapar. Biasanya sih kita musuhnya nasi gonjleng. Apa di sini lah, gitu. Banyak orang yang pasti udah nyobain, enak banget. Nasinya juga terasa banget, gonjlengnya. Ayamnya itu loh, udah besar, lembut dan. Per hari, Reni dan Cepi bisa menghabiskan 40 hingga 50 porsi nasi gonjleng yang dihargai Rp25.000 per porsi. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten. Itu dia tadi pemirsa, nasi gonjleng kuliner khas dari Pandeglang, Banten. Kali ini saya masih memiliki kuliner aneka nasi bernama nasi gegok, kuliner dari Kabupaten Trenggalek. Nasi gegok ini paling enak disantap bersama sambal. Nasi gegok menjadi kuliner khas dari Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Salah satu warung yang menyediakan nasi gegok yakni Warung Deplok Ngares. Disajikan dengan bungkus daun pisang, nasi gegok ini berisi nasi dengan lauk yang ada sambal teri dan ampela ati. Pembuatan nasi gegok pun sederhana. Nasi yang telah diisi lauk pauk kemudian dibungkus daun pisang, lalu dikukus selama beberapa menit hingga matang. Harga dari nasi gegok ini tergolong murah, satu bungkusnya seharga Rp3.000 saja. Nasi gegok paling nikmat disantap dengan tambahan lauk tempe goreng atau tahu goreng. Ada 3 pilihan rasa nasi gegok di Warung Deplok Ngares dengan sambal berisi ikan tuna, ikan teri maupun ampela ati. Mbak, kalau untuk gegoknya ada berapa rasa itu yang sama jual itu? Ada 3 varian rasa, ada gegok ampela, ati ayam, terus lagi ada tuna, satu lagi ada teri. Satu porsi berapa Mbak untuk nasi gegok? Satu porsi di sini biasa dijual 3.000. 3.000. Iya. Mbak, gegok itu apa sih Mbak? Isinya apa? Nasi gegok itu nasi biasa, nasi putih. Nasi putih dikaru, istilah Jawanya dikaru, dikasih sambal, isian sambal varian rasa. Nanti dibungkus pakai daun pisang, dikukus kurang lebih 1 jam. Nasi gegok merupakan salah satu kuliner yang banyak disukai masyarakat.
Selain harganya yang murah, perpaduan rasa gurih dan pedas ini membuat pembeli tertarik untuk mencobanya. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencicipi nasi gegok khas dari Kecamatan Bendungan? Simon Bagus, Muhammad Herlambang, JTV Trenggalek, Jawa Timur. Beragam menu kuliner yang bisa menjadi referensi Anda untuk mencari menu kuliner. Dan waktu sekarang saya untuk undur diri. Sampai ketemu lagi di Jelajah Kuliner selanjutnya. Sampai jumpa. budaya lestari. Ojo bae Singosari Kediri Putih. Ayo rek kuyup makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantu mantulkan itu filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Reyok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari.